Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatul Karimah dari kelas keperawatan A semester 1 Fakultas Kesehatan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan membacakan dan sedikit menjelaskan tentang teori keperawatan dari Sister Calista Roy. Biografi Sister Calista Roy. Sister Calista L. Roy lahir 14 Oktober 1939, adalah seorang ahli teori keperawatan, profesor, dan penulis. Menerima gelar Bachelor of Arts Major in Nursing dari Mount Saint Mary College di Los Angeles tahun 1963 dan gelar Master dalam keperawatan dari University of California pada tahun 1963. Menerima gelar Master dalam Sosiologi pada tahun 1973 dan gelar Doktor dalam Sosiologi pada tahun 1977 di California. Latar belakang pengembangan teori. Dalam proses kuliah pasca sarjana, Roy ditantang dalam sebuah seminar dengan Dorothy A. Johnson untuk mengembangkan model konseptual untuk keperawatan. Roy bekerja sebagai perawat anak atau pediatric nurse. Dari memperhatikan ketahanan anak-anak yang luar biasa dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan fisik dan psikologis yang besar. Terkesan oleh adaptasi ini, Roy bekerja menuju kerangka konseptual yang tepat untuk keperawatan. Adaptation Model of Nursing atau model adaptasi keperawatan dikembangkan oleh Sister Calista Roy pada tahun 1976. Model Roy melihat individu sebagai seperangkat sistem yang saling terkait yang menjaga keseimbangan di antara berbagai rangsangan. Tujuan keperawatan menurut Sister Calista Roy. Yang pertama, tujuan dari keperawatan adalah membantu seseorang untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan hubungan interdependensi selama sehat dan sakit. Manusia atau person. Menurut Roy, manusia adalah makhluk holistik yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia menggunakan sistem adaptasi, baik bawaan maupun didapat, untuk merespon rangsangan lingkungan yang dialaminya. Sistem manusia dapat berupa individu atau kelompok seperti keluarga, organisasi, dan seluruh komunitas global. Lingkungan atau environment. Lingkungan didefinisikan sebagai kondisi, keadaan, pengaruh yang mempengaruhi perkembangan dan perilaku manusia sebagai suatu sistem adaptif. Lingkungan merupakan stimulus atau masukan atau input yang menuntut seseorang untuk beradaptasi. Stimulus ini bisa positif atau negatif. Rangsangan atau stimulus. Roy mengkategorikan rangsangan ini sebagai vokal, konstektual, dan residual. Rangsangan vokal adalah yang menghadapi sistem manusia dan membutuhkan perhatian paling besar. Rangsangan konseptual dicirikan sebagai sisa rangsangan yang hadir dengan rangsangan vokal dan berkontribusi pada efeknya. Stimulus residual adalah faktor lingkungan tambahan yang ada dalam situasi tetapi efeknya tidak jelas. Ini dapat mencakup pengalaman sebelumnya dengan rangsangan tertentu. Kesehatan atau health. Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan di mana manusia dapat terus beradaptasi dengan rangsangan. Karena penyakit adalah bagian dari kehidupan, kesehatan dihasilkan dari proses di mana kesehatan dan penyakit dapat hidup berdampingan. Jika manusia dapat terus beradaptasi secara holistik, mereka akan menjaga kesehatan untuk mencapai kelengkapan dan kesatuan dalam dirinya. Jika mereka tidak dapat beradaptasi dengan tepat, integritas orang tersebut dapat terpengaruh secara negatif. Keperawatan atau nursing. Dalam model adaptasi, perawat adalah fasilitator adaptasi. Mereka menilai perilaku pasien untuk adaptasi, mempromosikan adaptasi positif dengan meningkatkan interaksi lingkungan dan membantu pasien bereaksi positif terhadap rangsangan. Perawat menghilangkan mekanisme coping yang tidak efektif dan akhirnya mengarah pada hasil yang lebih baik. Adaptasi atau adaptation. Adaptasi adalah proses dan hasil di mana pemikiran dan perasaan seseorang sebagai individu atau kelompok menggunakan kesadaran dan pilihan untuk menciptakan integritas manusia dan lingkungan. Proses adaptasi internal. Regulator. Subsistem regulator adalah mekanisme coping fisiologis seseorang. Tubuh mencoba untuk beradaptasi melalui pengaturan proses tubuh kita, termasuk sistem neurokimia dan endokrin. Kognator. Subsistem kognator adalah mekanisme coping mental seseorang. Seseorang menggunakan pikirannya untuk beradaptasi melalui konsep diri, saling ketergantungan, dan mode adaptif fungsi peran. Physiological atau physical mode atau mode fisiologis fisik. Proses fisik dan kimia terlibat dalam fungsi dan aktivitas organisme hidup. Ini adalah proses aktual yang dijalankan subsistem regulator. Kebutuhan dasar mode ini terdiri dari kebutuhan yang berhubungan dengan oksigenasi, nutrisi,
eliminasi, aktivitas, dan istirahat, serta perlindungan. Proses kompleks model ini terkait dengan indera, cairan, elektrolit, fungsi neurologis, dan fungsi endokrin. Self-concept group identity mode atau mode identitas kelompok konsep diri. Dalam mode ini, tujuan coping adalah untuk memiliki rasa kesatuan, makna, tujuan di alam semesta, dan rasa integritas. Identitas ini termasuk citra tubuh dan ideal diri. Role function mode fungsi peran. Mode ini berfokus pada peran primer, sekunder, dan tersier yang ditempati seseorang dalam masyarakat dan mengetahui di mana mereka berdiri sebagai anggota masyarakat. Interdependence mode saling ketergantungan. Mode ini berfokus pada pencapaian integritas relasional melalui memberi dan menerima cinta, rasa hormat, dan nilai. Hal ini dicapai komunikasi dan hubungan yang efektif. Tingkat adaptasi, integrated process atau proses terintegrasi. Berbagai mode subsistem memenuhi kebutuhan lingkungan. Ini biasanya merupakan proses yang stabil atau misalnya pernafasan, relasi spiritual, hubungan yang sukses. Compensatory proses atau proses kompensasi. Kognator dan regulator ditantang oleh kebutuhan lingkungan tetapi bekerja untuk memenuhi kebutuhan, atau misalnya kesedihan, memulai dengan pekerjaan baru, pernafasan, dan kompensasi. Compromised proses atau proses yang dikompromikan. Mode dan subsistem tidak cukup memenuhi tantangan lingkungan, atau misalnya hipoksia, kehilangan yang belum terselesaikan, hubungan yang kasar. Aplikasi teori Roy dalam proses keperawatan. Peran perawat dalam mode adaptasi adalah memanipulasi rangsangan dengan menghilangkan, mengurangi, meningkatkan, atau mengubah rangsangan sehingga pasien menilai perilaku yang dimanifestasikan dari 4 mode adaptatif, menilai rangsangan, mengkategorikannya sebagai vokal, konstekstual, atau residual. Buat pernyataan atau diagnosis keperawatan tentang keadaan adaptif orang tersebut. Tetapi tujuan untuk mempromosikan adaptasi, menerapkan intervensi yang ditujukan untuk mengelola rangsangan, evaluasi apakah tujuan adaptif telah tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.